Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Rubiatul Hafidah dengan NIM akhir 064. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Materi-materi yang saya dapat untuk video ini yakni di dalam buku model-model pembelajaran karya Dr. Rusman MPD. Pertama ada pengertian. Menurut Nur Hadi tahun 2002 mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, jadi melalui pembelajaran kontekstual, mengajar bukan hanya sebagai proses transformasi ilmu dari guru ke siswa saja, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup dari apa yang dipelajarinya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari model pembelajaran kontekstual ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep dan keterampilan yang bermakna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan dari model pembelajaran ini yakni untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, kreativitas, dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif. Jadi, dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual ini, siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang diajarkan. Ada 7 komponen utama dalam model pembelajaran ini. Yang pertama ada constructivism, yang kedua ada inquiry, yang ketiga ada questioning, yang keempat ada learning community, yang kelima modeling, yang keenam reflection, dan yang ketujuh authentic assessment. Berikutnya, ada kelebihan model pembelajaran kontekstual learning. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga siswa akan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sesuatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif juga. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari sesuai dengan tujuan yang tadi. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa dan tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan karena berkelompok seperti itu kan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan lebih efektif dalam berkelompok. Dan yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara siswa, antara individu maupun kelompok. Ada kelebihan, pasti ada kelemahan atau kekurangan. Berikut kelemahan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal di dalam kelas tersebut kan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Maka dari itu, guru akan kesulitan memilih atau menentukan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, tidak efisien karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran menggunakan model ini akan terlihat jelas siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. Maka dari itu akan terjadi rasa ketidakpercayadirian untuk siswa yang memiliki kemampuan kurang. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam pembelajaran ini, bagi siswa yang tertinggal dalam pembelajaran yang menggunakan metode ini atau yang menggunakan model ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya itu, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa itu tergantung bagaimana keterampilan siswa tersebut. Nah, terus
usaha siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini akan tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Berikutnya, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki dengan menggunakan CTL ini, Contextual Teaching and Learning ini. Terus, kemampuan setiap siswa kan berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan, sebab karena model CTL ini lebih mengedepankan atau lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Berikutnya, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Selanjutnya ada pengaplikasian model pembelajaran kontekstual ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai identifikasi konteks. Guru perlu mengidentifikasi konteks yang relevan dengan siswa, seperti kebudayaan lokal, kejadian aktual, atau kegiatan sehari-hari siswa. Yang kedua, yakni penentuan topik. Nah, berdasarkan konteks yang diidentifikasi, guru dapat menentukan topik pembelajaran atau topik pembelajaran yang relevan dengan konteks tersebut. Yang ketiga, mengenai penyusunan rencana pembelajaran. Jadi guru itu perlu merancang rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan yang mengaitkan topik pembelajaran dengan konteks yang relevan. Misalnya, jika konteksnya adalah kebudayaan lokal, maka kegiatan pembelajaran dapat meliputi observasi budaya lokal atau pengembangan karya tulis tentang kebudayaan tersebut. Yang keempat, mengenai penggunaan sumber daya. Guru dapat menggunakan sumber daya yang relevan dengan konteks dan topik pembelajaran. Misalnya, guru dapat memanfaatkan sumber daya lokal seperti cerita rakyat atau seni tradisional untuk mengajar bahasa Indonesia. Yang kelima, mengenai pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif dapat diterapkan dalam model pembelajaran kontekstual. Siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek pembelajaran yang terkait dengan konteks yang relevan. Yang keenam, mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana siswa dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Yang terakhir, dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual, siswa dapat memahami materi pelajaran bahasa Indonesia dengan lebih baik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.